Peran CEO adalah jabatan paling prestisius di sebuah perusahaan. Apalagi bila perusahaan tersebut adalah perusahaan kelas dunia dan memiliki produk yang digunakan jutaan orang di dunia. Maka menjadi CEO tentunya meningkatkan kredibilitas personal di mata masyarakat. Namun, tahukah Anda bahwa ada CEO paling diremehkan atau the most underrated CEO menurut jajak pendapat World's Most Admired Company yang digelar oleh Fortune? Bahkan CEO satu ini telah menguasai titel tersebut sejak 2017 atau 6 kali berturut-turut hingga saat ini. Siapakah dia? Ya, dia adalah Satya Nadella yang merupakan CEO Microsoft yang merupakan perusahaan yang bisa jadi kita setiap hari menggunakan produknya. Lantas apa pembelajaran yang bisa kita tarik dari CEO Microsoft yang akhir-akhir ini kembali menghebohkan dunia melalui investasi terhadap OpenAI yang viral dan rencana integrasi AI ke dalam seluruh aplikasi Office 365? Yuk kita simak di video berikut. Mengenali pribadi Satya Nadella. Satya Nadella adalah seorang eksekutif teknologi dan CEO Microsoft Corporation. Ia lahir pada tanggal 19 Agustus 1967 di Hyderabad, India. Ayahnya adalah seorang profesor di bidang ekonomi, sementara ibunya adalah seorang dosen bahasa Sanskrit. Nadella menghabiskan masa kecilnya di India dan menyelesaikan pendidikannya di sana sebelum melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Setelah menyelesaikan gelar sarjana di Universitas Manipal di India, Nadella pindah ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi master di bidang teknologi informasi di Universitas Wisconsin-Milwaukee. Kemudian ia memperoleh gelar MBA dari Universitas Chicago Booth School of Business. Nadella bergabung dengan Microsoft pada tahun 1992 sebagai insinyur perangkat lunak. Dia memulai karirnya di Microsoft dengan bekerja pada produk Windows NT, sistem operasi jaringan perusahaan. Selama lebih dari 20 tahun di Microsoft, Nadella terus meniti karirnya, bekerja di berbagai divisi termasuk Bing, Office, dan juga server. Selama masa jabatannya sebagai Wakil Presiden Senior Divisi Cloud and Enterprise, Nadella berperan penting dalam memperluas bisnis cloud Microsoft dan menghadirkan Microsoft Azure ke pasar. Pada tahun 2014, Nadella diangkat sebagai CEO Microsoft menggantikan Steve Ballmer. Di bawah kepemimpinannya, Microsoft telah mengalami perubahan besar dalam fokus perusahaannya, dari yang awalnya fokus ke perangkat lunak menuju cloud computing dan kecerdasan buatan. Nadella memimpin perusahaan untuk melakukan investasi besar-besaran di dalam bisnis cloud dan mengakuisisi beberapa perusahaan besar seperti LinkedIn dan GitHub. Nadella juga terkenal karena sikapnya yang berfokus pada keberagaman dan inklusivitas. Dia telah memperkenalkan kebijakan yang mempromosikan keragaman di dalam Microsoft dan mengembangkan program pelatihan yang dirancang untuk membantu orang-orang yang mungkin tidak memiliki pengalaman teknologi untuk mengembangkan keterampilan baru di bidang tersebut. Pada tahun 2019, Nadella merilis buku Hit Refresh yang membahas tentang peran teknologi dalam dunia bisnis dan masyarakat. Dalam buku tersebut, Nadella berbicara tentang bagaimana Microsoft dan industri teknologi pada umumnya dapat mengubah dunia melalui teknologi, dan ia menekankan pentingnya kepemimpinan yang berfokus pada kreativitas dan inovasi. Perjalanan Microsoft di masa kepemimpinan Satya Nadella. Microsoft merupakan salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling sukses di dunia. Namun, seperti halnya bisnis lainnya, Microsoft juga mengalami beberapa jatuh bangun selama perjalanannya. Pada awalnya, Microsoft didirikan pada tahun 1975 oleh Bill Gates dan Paul Allen dengan fokus pada pengembangan sistem operasi untuk komputer pribadi. Pada tahun 1980-an, Microsoft merilis sistem operasi MS-DOS yang menjadi sangat populer dan memungkinkan perusahaan ini tumbuh besar. Kemudian, pada tahun 1990-an, Microsoft merilis sistem operasi Windows yang menjadi sangat sukses dan menjadi standar dalam dunia komputer pribadi. Namun, Nadella turut menyaksikan bagaimana Microsoft yang sempat berjaya pada tahun 1990-an harus menghadapi persaingan ketat dalam industri teknologi yang dikarenakan munculnya banyak pesaing yang menggerus marketnya secara perlahan. Maka Microsoft yang kala itu sudah sangat besar pun mau tak mau harus beradaptasi dengan salah satu caranya
dengan membangun kolaborasi. Salah satunya adalah dengan kehadiran produk dari Apple. Kala itu, salah satu tindakan pertamanya sebagai CEO adalah merilis Office Productivity untuk iPhone, berkolaborasi dengan pesaing beratnya Apple yang tak pernah terjadi di kepemimpinan sebelumnya. Microsoft pun kemudian memperluas layanannya ke sistem operasi lain seperti Linux dan juga Google. Nadella juga menempatkan Azure, platform komputasi awan Microsoft, sebagai pusat bisnis dan sekaligus mengembalikan gelar inovator ke perusahaan. Di sisi lain, dia juga menyadari bahwa upaya perusahaan untuk berfokus pada ponsel pintar adalah sia-sia. Dan karena itulah, ia merupakan sosok yang akhirnya mencabut akuisisi terhadap Nokia yang kala itu sempat mengeluarkan produk smartphone dengan OS Windows. Dan masih di masa kepemimpinannya ini pula lah Microsoft mengeluarkan produk yang cukup sukses di publik, yaitu Surface yang bahkan kali ini sudah punya beberapa seri seperti Surface Go, Surface Pro, Surface Duo hingga Surface Laptop. Tahun lalu Microsoft juga menyelesaikan akuisisi ZeniMax, perusahaan induk Bethesda yang merupakan penerbit game untuk mempengaruhi orang agar bermain game di Xbox dan personal komputer. Ini menandakan juga fokus Microsoft ke depan pada dunia gaming. Dan puncaknya, Microsoft akhirnya mencaplok Activision Blizzard yang merupakan salah satu perusahaan game terbesar di dunia yang memiliki beberapa game terkenal, di antaranya Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, Diablo, dan juga Candy Crush Saga. Pembelajaran kepemimpinan dari Satya Nadella. Walaupun beberapa media kerap meremehkan kehadirannya dan banyak dibandingkan dengan CEO perusahaan lain seperti Elon Musk, Sundar Pichai, namun Nadella termasuk CEO sukses di Microsoft dengan berbagai prestasinya. Beberapa pembelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil dari sosoknya antara lain: yang pertama, membiasakan memberikan feedback positif kepada tim. Ketika Nadella menjadi CEO, dia meminta para eksekutif Microsoft untuk membaca Non-Violent Communication oleh Marshall Rosenberg. Buku tersebut melarang praktek feedback konvensional seperti kritik dan penilaian, dan justru memberikan instruksi tentang bagaimana memberikan dorongan semangat. Pria yang kini berusia 54 tahun itu memang terkenal di internal perusahaan karena sikapnya yang tenang dan fokus pada feedback positif untuk memperkuat kebiasaan baik dan memotivasi timnya. Dia telah berusaha untuk menciptakan lingkungan nyaman dan menjelaskan bahwa perilaku agresif tidak akan ditoleransi. Yang kedua, mengubah budaya tahu segalanya menjadi pelajari segalanya. Sebagai perusahaan teknologi yang tentunya di dalamnya berisi SDM terbaik dari seluruh dunia, Microsoft sebelumnya beroperasi dengan pandangan tahu segalanya. Nadella tidak setuju dengan hal tersebut dan mempromosikan budaya pelajari segalanya. Demi mewujudkan pandangan tersebut, ia kemudian mengimplementasikan sebuah praktek di mana karyawan bebas untuk berbagi ide dan pendapat dan kritik tanpa takut dihakimi atau diabaikan. Ini memungkinkan karyawan untuk bekerja lebih efektif dan bebas bereksperimen dengan ide-ide baru. Tujuannya adalah agar para pemimpin mengetahui progres kemajuan perusahaan dan mengingatkan mereka untuk berpikir secara futuristik, terus belajar dari ide-ide yang muncul dari setiap karyawan. Yang ketiga, berfokus pada pelanggan. Nadella selalu menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama perusahaan. Dia memperkenalkan konsep customer obsession. Customer obsession atau obsesi terhadap pelanggan adalah salah satu prinsip penting dalam kepemimpinan Satya Nadella di Microsoft. Penerapan customer obsession ini dilakukan dengan cara Nadella memperhatikan kebutuhan pelanggan dengan sangat baik. Dia selalu mencari tahu apa yang diinginkan pelanggan dan berusaha untuk menciptakan solusi yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini memungkinkan Microsoft untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih relevan dan bermanfaat bagi pelanggan. Selain itu, Nadella juga berfokus pada pengalaman pelanggan. Dia memahami bahwa pengalaman pelanggan yang baik dapat membawa dampak positif bagi bisnis Microsoft, termasuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memperkuat merek Microsoft, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Ini pula lah yang melatar belakangi rencana integrasi Artificial Intelligence di berbagai aplikasi Office 365 dengan kode nama Copilot-nya.